Tapi kalau tambahan SMK itu terkait dengan materi yang spesifik, yaitu mengenai ilmu motor bakar. Kemudian deskripsi dari singkat dari mata kuliah. Jadi mata kuliah motor bakar itu membahas mengenai motor bakar. Nah, motor bakar itu apa? Yang jelas nanti jenis-jenis motor bakar itu apa saja, komponennya bagaimana, prinsip kerjanya bagaimana, kemudian juga efisiennya bagaimana. Itu mengenai gambaran singkatnya. Kemudian mengenai bahan kajian, bahan kajian itu termasuk dalam hal ini kontrak kuliah atau prestasi, ada kesepakatan. Kemudian juga ada modul materi motor bakar, juga ada media internet yang kita bisa leluasa mengambil pengalaman dari yang lain sehingga menambah kasaran ilmu pengetahuan tentang motor bakar, poin-poin ketika simulator. Kemudian mata kalau pendukung, itu untuk mendukung Anda bisa lancar di motor bakar itu harus sudah menempuh perbedaan panas, termodinamika dasar, termodinamika teknik, dan teknik pembakaran dan bakar. Nah, kemudian komponen penilaian, ya, jadi kalau zat gas, cair, padat itu bisa diukur, ya, besarannya. Nah, kemudian kalau ilmu, ya ini kita berbeda, ya, melalui proses evaluasi, baik itu bisa berupa kuis, kemudian kehadiran, kemudian juga mungkin tugas kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu sebagai penilaian dari feedback apa yang bisa Anda pahami, dari apa yang ya kita pelajari bersama. Kemudian referensinya itu ini saya tulis 4, tapi bukan untuk 4 saja, tapi bisa yang lainnya, ya. Jadi ada cost and internal combustion engine, jadi ventilator itu bisa digunakan. Kemudian ada internal combustion engine and air pollution. Kemudian juga ada ventilator internal combustion, juga ada motor bakar torak di ventilator semacam. Nah, kemudian nilai itu, ya, nilai ukur itu kalau angka itu skornya 4, 3,5, 3, 2,5, kemudian 2, 1 dan 0. Nah, itu kalau angka. Tapi kalau dari bulan berarti ada A, B, B, C, C, D dan E. Jadi E itu 0 berarti pastinya gagal, harus mengulang. Tapi kalau D itu sudah lulus. Tapi Universitas Gajah itu membatasi nilai D, nah, tidak boleh lebih dari 2. Nah, itu pun tidak boleh pada mata kuliah yang kajian. Jadi boleh tapi tidak hanya 2 saja yang lulus. Kemudian mengenai itu semua, kemudian mengenai materinya itu dikeluarkan seperti ini. Jadi ada pedoman, kemudian CPNK, materi apa, pembelajaran apa, kegiatannya apa, waktunya ada 2 SKS, berarti 2 kali 50 menit. Kemudian pengalaman belajarnya nanti dari masing-masing itu nanti bisa di-download, kemudian menjadi panduan kita bersama. Jadi panduan kita bersama bukan kok panduan Anda saja, tidak saya saja, tidak, tapi kita semua. Hanya apa? Mungkin saya lalai atau saya kurang fokus, atau mungkin saya terlalu lebar, Anda bisa mendengarkan, dan juga Anda juga saya hantarkan untuk ngobrol atau yang telah yang sepakati dalam RKS ini. Jadi nanti pertemuannya ada 16 pertemuan, ya, pertemuan yang ke-8 dan ke-16 diantaranya adalah mengenai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kira-kira dari ini sementara bisa dipahami atau belum? Ya. Nanti kalau memang belum nanti bisa dibentuk, nanti kita sambil berjalan panduan itu kita akan bersama-sama. Nah, itulah mungkin RPS, rencana pembelajaran semester. Kita menginjak ke materi inti, yaitu mengenai
Jadi motor bakar itu ya mungkin ya kita tahu lah apa adanya dan mungkin, tapi kita ada yang tahunya sekedar atau mungkin mendalam. Jadi motor bakar itu bukan motor dikasih besi dibakar, nah, tapi itu satu kata idiom yang artinya pergerakan atau moving, mungkin bentuknya transaksi atau rotasi pergerakan yang dihasilkan dari proses pembakaran, itu motor bakar. Nah, mengenai jenis motor bakar itu ya kita supaya lebih tahu mendalam ya kita harus tahu setidaknya macam-macam saja. Itu ada motor bakar pembakaran dalam, ada motor pembakaran luar. Nah, pembakaran dalam itu apa? Ya memang di dalam. Kalau di luar berarti tidak di dalam Pak. Ya di dalam juga, tapi ini maksudnya di dalam itu memang benar-benar rapat, tidak terbebas atau dari lingkungan luar. Kalau yang misalnya contoh aja ya, motor, mobil, diesel, atau diesel itu kan di dalam. Kita nggak tahu apinya, terjadi pembakaran dalam. Tapi kalau pembakaran luar itu artinya bahwa kondisi ruang bakar dengan kondisi ruang luar itu terhubung. Ya mungkin dengan celah apa? Misalnya turbin uap, misalnya lokomotif uap, turbin buat apa? Turbin gas. Ya, lokomotif itu kalau apa? Pembakarannya habis ya kita tinggal masukkan saja bahan bakar, kita buka pintunya, kita masukkan, kita tutup. Ya. Walaupun di dalam tapi kan interaksi dari luar. Itu namanya pengertiannya bukan kalau itu pembakaran di dalam, itu tetap namanya pembakaran di luar. Karena apa? Interaksi dengan lingkungan itu ada, tapi kalau tidak ada. Ya, dikondisikan tertutup full. Nah, ini turbin gas, turbin uap, dan lain-lain. Kalau di dalam bisa terbakar Pak. Kira-kira apa? Terbakar itu sebetulnya bukan masalah di luar atau di dalam, tapi syarat cukup terjadinya proses pembakaran. Kira-kira proses pembakaran itu kalau tidak ada api bisa terbakar? Tidak bisa. Nah, terjebak betul. Nah, ya contohnya berarti kan dulu itu masa purba, itu kan nggak ada api, ada cawan kering, digeserkan, kita telepon angin, timbullah api. Berarti api itu bukan penyebab kebakaran. Tapi kebakaran itu ada tiga hal yang harus kita pahami. Ada bahan bakar, ada oksigen yang artinya udara dalam hal ini, ada panas. Kalau tiga hal itu cukup, maka akan terbakar. Api itu sebagai akibat saja. Makanya seperti motor diesel yang sebenarnya ini luar ini masih dalam dan luar, nanti ada motor teknisi dan non teknisi nanti ada. Kalau diesel itu malah ada busi, bukan juga. Nah, ini sebenarnya ini di dalam dan di luar. Ya, ini yang di dalam ya lokomotif macam-macam ya. Nah, ini motor bakar dalam gerakan dari berdasarkan silinder ini motor bakar di dalam, tapi dibicarakan atas silindernya. Ya toh? Ya intinya ada silinder tunggal, ada silinder bakar. Ya kenapa? Jadi apa tugasnya banyak bentuknya dengan masuk tujuan tertentu. Yang pastinya adalah untuk menambah daya. Ya, kenapa ada satu aja Pak dikipin besar gitu? Ya. Nanti dari estetika dan produksi ya aneh-aneh punya mobil ya ini jaga jatuh mesin kemudian itu rapat ya besar ya mungkin volumenya sama dengan yang banyak tapi kan ya estetika memang kita mesin itu ya tidak harus apa namanya itu tapi estetika dan nilai jualnya besar. Makanya di TV itu ada namanya ini seni rupa tapi aneh seni rupa tapi ternyata di sana ada desain. Jadi desainnya bagus gitu. Oke, jadi ini ya sedikit bangga, sedikit. Nah, ini silinder ya. Jadi silinder secara umum itu seperti ini ya, baik itu banyak maupun sedikit.
setidaknya ada silinder, ada piston. Nah, silinder itu sebagai ruang bakarnya. Nah, piston itu nanti dikoneksikan pada poros, ada poros ada starter. Ini ya, connecting rod atau antar penghubung. Ini satu. Nah, ini nanti piston ini akan maju mundur gitu aja gerakannya. Tapi maju mundur ini dikonversikan bentuk putaran di sini, muter. Ini hanya maju mundur. Nah, ini ada yang kalau pas di atas itu namanya titik mati atas. Kalau pas nanti piston paling bawah, titik mati bawah. Nah, ini proses naik turun itu nanti dimekanismekan, hanya ada saat mengambil bahan bakar, ada mengkompresi bahan bakar, ada dinyalakan bahan bakar, ada kerja piston, dan ada buang gas buangnya. Jadi ini langkahnya ini saja, tapi prosesnya masih ada pengisapan, kompresi, pengapian, dan pembuangan gas buang atau hasil sisa pembakaran. Nah, itu secara umum seperti ini, tapi nanti akan muncul. Kenapa ini alasan dibuat banyak silinder ya? Nah, jadi alasan motor lebih dari satu silinder itu getarannya lebih halus. Kenapa? Karena kalau poros ekor itu hanya satu, itu yang jelas terjadi eksentrisitas, artinya mengubah magnetik. Tapi kalau banyak, ini ke sana disusul satunya. Jadi akhirnya masih imbang. Jadi putaran juga ada yang dorong sampai sini, ini disusul sini, dan seterusnya. Seperti itu. Yaitu kalau logika di motor listrik, terutama generator, itu kenapa komutator itu dibuat banyak. Ya, seperti supaya tegangannya tidak terlalu jauh. Sama di sini. Nah, ini getaran kecil ya, jadi maksud banyak tadi di antara yang maksudnya bagus juga efisien. Kemudian kalau dilihat dari konstruksi silinder banyak, itu bisa kita taruh secara baris, ada yang bentuk V, ada yang berjajar. Itu lambungnya seperti ini. Jadi sejajar, ada ini berapa? 56 silinder, tapi baris. Ya, ini tidak baris, bentuk V. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dibuat seperti V. Kok ada V, ada macam-macam, dan kemudian kita mengharapkan yang terbaik. Anda bisa bayangkan kalau ini dibuat sebaris, ini ada di mana? Ini namanya sama ini, ada forum, ya, di antara itu. Termasuk ini, kalau V ini nanti poros ekornya bisa disatukan satu ekor itu ya pembakaran. Tapi kalau ini satu ekor satu ekor. Tapi kalau ini tidak, satu ekor bisa dikompor oleh dua. Kemudian ada yang mungkin berarti jajar. Ini silinder, dan ini sejajar. Nah, ini poros ekor itu mengenai penataan di blok. Nah, jenis motor bakar berdasarkan pengapian. Ya. Sama-sama terbakar itu ada yang motor bensin atau spark ignition engine, ada percikan bunga api, ada compression ignition engine. Jadi ignition engine nanti percikan itu karena ditekan. Kalau ini apinya itu karena ada percikan. Ya contohnya ya itulah ini pembakaran. Nah, tapi kalau yang motor diesel compression engine ignition engine itu pembakaran tidak dengan percikan. Nah, saya katakan. Jadi gini, mungkin ada yang bertanya, Pak, ngapain ini si itu pakai busi kan enak perawatan dan busi aja Pak. Jadi bukan sama busi. Kenapa? Kalau udah demikian, itu diesel ada. Belum ada yang motor roda dua tapi diesel kan? Ada enggak? Ya mungkin ada bukan busi dalam. Nah, tentunya ada plus minusnya. Yang jelas di sini, kalau motor compression engine ignition
ini kompresinya lebih tinggi daripada dengan kompresi di ignition. Ya, nah sehingga apa? Ya mungkin materialnya harus lebih kuat, lebih kokoh. Tapi kalau ini ya sedang-sedang saja karena nanti cukup dinyalakan dia akan terbakar. Tapi kalau ini harus materialnya harus kuat juga, harus kuat karena kompresinya itu lebih tinggi daripada ini. Dan nanti pemakaian bahan bakarnya itu juga berbeda. Nah, kalau ini bahan bakarnya itu faktanya rendah dibanding yang ignition. Ya, jadi cukup ditekan dikit lalu dibakar. Tapi kalau ini ditekan belum terbakar. Malah diusahakan kalau ignition itu jangan sampai terbakar oleh kompresi, itu nanti akan terjadi detonasi. Tapi kalau tidak terbakar itu malah jadi jelek. Tapi kalau ini ya ditekan enggak itu jelek kebalikannya. Makanya Anda lihat kalau di SPBU antara solar dengan bensin itu angka saja lebih tinggi yang Australia pertama. Tapi kalau solar paling 80 atau ya di berdasarkan programnya seperti itu. Nah, kemudian itu pengaruh. Nah, kemudian motor bakar itu berdasarkan langkah piston tadi kan hanya maju mundur ya. Ulang balik itu aja. Logik. Nah, dengan maju mundurnya ini akan memutar suatu poros ningkong. Nah, sehingga poros ningkong itu berputar. Nah, berputarnya itu gimana? Jadi kalau poros ningkong satu putaran berarti apa? Piston itu dua kali langkah maju, langkah belakang, langkah maju itu satu putaran. Nah itu dikenal ada yang motor dua langkah, ada yang 4 langkah. Nah, dua langkah itu maksudnya apa? Di antaranya ya pengertiannya satu kali pembakaran itu satu putaran poros ningkong dan dua langkah piston. Rek itu sudah satu pembakaran, satu putaran ningkong dan dua langkah piston. Nah kalau 4 langkah, 4 langkah baru satu kali pembakaran. Kemudian dua putaran baru satu kali putaran. Nah sehingga Anda bisa mengatakan, kenapa itu 4 kali lebih gila ya? Itu kan satu kali pembakaran satu putaran, jadi satu kali pembakaran dua putaran benar fakta lebih. Itu fakta yang kita rasakan. Oke, jadi mesin dua langkah ya. Jadi secara konstruksi jelas berbeda ya. Konstruksinya antara intake dengan exhaust, antara masuk bakar dengan keluar gas buang itu jelas berbeda konstruksinya ya. Kalau dua langkah seperti ini ya. Jadi ini lubang intake-nya, ini lubang saluran isap. Nah ini isap apa? Isap bajakan. Kemudian ini gas buangnya. Jadi ini masuk bahan bakar, ini gas buangnya. Jadi nanti kalau ada valve-nya, dan itu valve-nya ada di sini. Ya, itu bensin masuk, nanti ke sana, dikompresi, dan kemudian setelah kompresi terbakar. Jadi langkah di dua langkah ini, langkah pembakaran dan pembuangan gas itu dalam satu langkah. Jadi ini pas di sini ya, kompresi tekan, jak bakar, kan kerja. Sambil kerja ini nanti gas buangnya keluar. Jadi satu langkah itu satu langkah kerja, satu langkah gas buang, satu langkah. Tapi kalau malam nanti ketika masuk ini mau masuk ini sana itu pas masuk bahan bakar masuk, kemudian satu langkah ke titik mati atas itu memasukkan bahan bakar, terus ditekan, dikompresi, terus dibakar. Jadi satu langkah dari titik mati bawah ke atas itu dua kejadian, yaitu pengisapan dan pengkompresian. Itu bahannya. Nah seperti ini ya. Nah kalau langkah ini ya, jadi saya katakan tadi konstruksinya jelas berbeda. Ada valve-nya, tapi kalau diganti ini kan ada ya. Ada valve-nya yang tadi di sini ada valve pengatur. Dan ini pengatur ini yang jelas valve untuk mengatur kapan mau mengisap, kapan mau membuang gasnya, gas buang hasil pembakaran.
Jadi seperti ini. Ini ya, nanti bisa masuk. Nah, sudah masuk ke sana kompresi, kompresi, terus bakar kerja. Bisa kerja. Ini pengaturan kapan dibuat, kapan pengisapan oleh kepala bagian. Nah, itu nanti bikin motor bakar satu makak itu malah. Jadi satu jam itu sampai Surabaya. Namanya gini ya Mas. Jadi memang makanya saya katakan jalur berkembang. Artinya tetap banyak ketidaksempurnaan dan kemungkinan karena ada mutlak. Oke. Nah itu tadi mengenai motor bakar, kemudian kemampuan motor bakar atau performance. Itu yang mempengaruhi ini ya, ada beberapa aspek. Ada volume langkah orang, ya. Jadi volume ada cc kecil, cc besar itu pengaruh. Ya. Kemudian volume ruang bakar, ya. Jadi volume ruang bakar itu antara titik mati atas, titik mati bawah. Ruang bakar maaf kenapa? Jadi ruang beda ya, volume silinder dan ruang bakar beda. Nah ini ya. Ini stop namanya, pas jalan atas, kemudian pas bawahnya. Jadi volume berapa? Volumenya ini, volumenya volume sebelumnya. Ini apa mana? Salah ya? Salah lah. Namanya volume itu adalah perubahan. Ini namanya ini volume di sini. Nah ini hitungnya volume dolarnya berapa dikalikan. Nah yang dikatakan volume ruang bakar ini setelah dikompresi, kemudian yang inilah sisanya pas kompresi. Nah, makanya ada yang kadang mengoprek apa yang sebetulnya pistonnya apa? Pistonnya ini belum ngomong jadi sakit. Ya, kadang orang sakit papras, jalankan. Itu maksudnya apa? Ya maksudnya untuk menambah nilai kompresinya. Jadi kompresinya bisa meningkat. Tapi kan ya tentunya harus ya diteliti dulu lah apa benar apa enggak. Nanti jangan-jangan terus sininya tipis malah jebol. Ya. Jadi itu ya mungkin sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan silakan. Tapi yang jelas motor bakar itu faktanya tanpa motor bakar Anda tidak bisa kemana-mana. Tidak ada kapal terbang, tidak ada kapal laut, tidak ada mobil, tidak ada macam-macam. Tidak ada lagi. Silakan, mungkin ada pertanyaan silakan juga. Ya. Saya Pak. Ya. Saya ingin bertanya, mungkin kalau sama-sama korek gas, kenapa ada yang nyalanya apinya merah sama yang biru Pak? Oh iya. Ya baik, jadi sebetulnya pembakaran itu kan ada udaruan ya. Sebetulnya sangat cepat tapi sedikit nanti bisa kita bahas. Itu karena pembakaran itu selain saya katakan ya, pembakaran itu ada 3 hal yang penting ya, yaitu namanya fuel, ya, namanya oksidan, ada namanya heat atau panas, ya, panas atau heat. Ini, ya toh. Nah, itu terjadi apa? Ini fuel dan oksidan ini kita campur dulu, ya toh. Setelah campur, baru diberi panas. Ya, panas itu dengan crack itu namanya apa? Inisiasi atau apa? Energi pengawalan. Ini dicampur baru dipanaskan diberi api, maka jadinya biru. Ya, atau dikenal namanya premix combustion. Artinya
bahwa pembakaran itu dilakukan pencampuran dulu antara bahan bakar dengan udara. Nah, kalau yang merah itu ini nggak dicampur mas, terus warnanya dibom, nggak kan dibom kan? Nah, akhirnya apa? Yang merah karena memang pencampurannya secara alami. Ngomong bahan bakar itu, bahan bakar ini, bahan bakar mana? Lagi terbakar itu di sini masih utuh, ini jalan dan baru teman-teman. Sehingga merah. Maka dari itu, nah terus kira-kira yang di motor bakar itu di ruang bakar itu yang bertanda itu premium combustion atau non premium combustion. Nah, ada pertanyaan ini. Ini loh, nah ini premium sudah dicampur atau belum dicampur? Nah ya, jalan. Jadi jika karburator kan masuk bersamaan dicampur, termasuk diinjek dicampur. Makanya dari itu di sini adalah selain di dalam, tapi ini adalah termasuk kategori terakhir. Itu tentang. Itulah jadi kita upayakan di situ. Kenapa? Dengan nilai rupiah dan nilai bahan bakar yang sama, tapi dihasilkan nilai kalor dan akibat polusi yang berbeda. Yes, boleh, silakan. Ya. Kan kalau di motor bakar itu kan harus pakai busi ya Pak ya. Bensin. Nah, terus kalau di solar mengapa motor diesel itu tanpa busi bisa nyala juga? Nah, ya maksudnya itu tadi ya. Jadi kurang lebihnya data sudah ada di sini ya. Jadi pembakaran itu terjadinya ini saja, bukan karena api. Ya, api itu hanya pengawalan atau apa ya? Dia inisiasi, ya punya apa ya? Energi apa namanya? Energi pengawalan lah. Jadi energi untuk pengawalan inisiasi. Jadi kalau ini sudah memenuhi, jadi orang ini sudah inisiasi atau energi awal. Tapi setelahnya terbatas. Nah, ini cukup dengan panasnya memenuhi, bahan bakar terpenuhi, oksigen terpenuhi, terbakar. Nah, makanya diesel itu panasnya dihasilkan dengan apa? Jari udara dan bakar yang dikompresi. Karena apa? Kompresinya lebih tinggi. Nah, makanya itu yang dibakar bisa terbakar. Ya, ini sebabnya bisa macam-macam, tapi prinsipnya jadi begitu. Ada yang lain lagi untuk nah, ya mungkin itu yang saya sampaikan, tapi yang jelas yang penting memberikan gambaran umum kepada Anda supaya Anda itu lebih lihat penasaran dan tahu dan akan menggunakan. Yang artinya bahwa maksud ini secara umum dijadikan itu Anda paham, setidaknya Anda pandai dalam perawatan, troubleshooting, syukur-syukur bisa mengembangkan mengenai motor bakar. Ya, nah, tadi mungkin pantat bisa ada 6 tak, pantat ada 1 tak, satu bakar langsung. Ya. Baiklah itu mungkin.